Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana rabbul alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah salat Isya insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih. Murid Ibnu Hazm Al-Andalusi bercerita bahwa Ibnu Hazm adalah anak seorang wazir di Andalusia, sekarang adalah negeri mana? Spanyol ya. Pernah dengar Pak ya? Pernah. Bapaknya adalah wazir itu setingkat menteri sekarang, otomatis di bawah posisi raja. Suatu ketika ada seorang nenek tua mendatangi raja dengan nangis-nangis, memelas, berharap. Nenek tua ini bilang, "Raja, tolong bebaskan putraku yang kau tahan di penjara sono. Namanya siapa? Memangnya apa kesalahannya? Namanya Fulan bin Fulan bin Fulan." Seperti itu. Ketika mendengar nama ini, raja marah. Memang ini orang berhak untuk dibunuh dan disalib. Gak hanya dibunuh, tapi juga setelahnya disalib. Meskipun yang minta ibunya sendiri sudah tua renta, raja tetap marah, langsung nulis surat sendiri, nulis sambil mengucapkan kalimat Yuslam, 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 Yuslam. Apa artinya Yuslam? Disalib, 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 berkali-kali ditulis sendiri oleh beliau. Kemudian surat ini dikasih ke wazir tadi. Yang wazir tadi adalah bapaknya siapa? Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini ulama terkenal, salah seorang pembesar dalam mazhab Az-Zahiri. Nah, begitu sampai surat ini ke wazir tadi, dibaca namanya, langsung datang ke penjara. Yang terjadi bukan dibunuh, apalagi disalib, tapi malah dikeluarkan, dibebaskan. Berita ini sampai ke raja, marah rajanya. Kok bisa? Panggil wazir, menterinya panggil, dimarah-marahi. Aku suruh bunuh, kenapa malah dilepas? Disuruh disalib malah dilepas. Sambil gemetaran, saya, kata wazirnya, hanya menjalankan perintah Anda, wahai Paduka, wahai raja. Bukankah perintahmu Yuslam untuk disalib? Kata wazirnya, tidak. Perintah Anda adalah yutlak, yutlak, yutlak. Yutlak itu artinya dibebaskan. Dari Yuslam jadi yutlak. Akhirnya, mana tulisanmu tadi? Dia ngomong sendiri, nulis sendiri. Ini tulisannya, kalau tidak percaya dibuka, tulisannya memang yutlak. Masya Allah. Kata rajanya, ya sudah, memang dia takdirnya belum mati. Memang takdirnya dia mungkin oleh Allah tidak disalib oleh aku. Ya sekarang dia boleh bebas. Itu sekedar satu dari jutaan kejadian tentang takdir. Kita juga pasti merasakan, sampean yang hadir di sini pernah cari istri itu sampai keluar kota, keluar provinsi, bahkan kalau keluar negeri lihat-lihat juga tuh perempuan sono kira-kira bisa enggak diambil, ujung-ujungnya ambil tetangga. Ya takdirnya nikah sama tetangga, kan seperti itu. Lah iya tuh. Kita kadang muka kita pas-pasan, cari istri yang cantik dengan niatan perbaikan keturunan. Nanti semoga kalau lahir mirip istriku. Ketika lahir mirip diri sendiri. Takdirnya memang seperti itu.
Percaya atau tidak? Percaya atau tidak, iman kepada takdir adalah rukun dari iman itu sendiri. Yang mengingkarinya berarti mengingkari rukun iman. Kita akan sulit membahas yang namanya iman kepada takdir hanya dalam waktu 15 menit. Harusnya dalam beberapa kali pelajaran ya. Tapi minimal kita bisa ambil pelajaran dari seorang khalifah kedua yang dijuluki Amirul Mukminin. Siapa itu Pak? Umar bin Khattab. Bagaimana pemahaman beliau tentang takdir? Ada 4 riwayat minimal dari beliau yang sangat masyhur. Yang pertama, beliau sudah menyiapkan pasukan, menyiapkan banyak prajurit untuk pergi ke Syam. Di tengah perjalanan ada utusan dari Syam bahwa di Syam itu sekarang negeri apa? Negeri Mesir? Enggak, Suriah, Lebanon dan samping-sampingnya. Di Syam sedang terjadi wabah penyakit menular, wabah penyakit ganas. Terkena sekarang, besok meninggal, terkena pagi, sore juga bisa meninggal, atau seminggu langsung meninggal. Nauzubillah. Berhenti di perjalanan. Umar, kumpulkan orang muhajirin, kumpulkan kepadaku orang muhajirin. Orang muhajirin beda pendapat. Ada yang mengatakan pulang saja, ada yang mengatakan lanjut, mati sudah ada waktunya. Kalau belum waktunya mati kagak bakal mati. Yang satu, ya enggak, ya pulang aja gitu. Terus kan ada bener-bener wabah ya, kalau kita masuk ya mati kita gitu. Udah, kumpulkan orang Ansor sekarang. Pembesar orang Ansor dikumpulkan, sama berbeda pendapat. Akhirnya Umar memutuskan kita pulang ke Madinah. Seorang sahabat yang lain yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, afiraran min qadarillah ya Amirul Mukminin. Apakah ini sebagai bentuk lari dari takdirnya Allah Ta'ala ya Amirul Mukminin? Kata Umar bin Khattab, ya, lari dari takdirnya Allah tapi menuju takdirnya Allah. Benar, mati itu sudah ada waktunya. Kapan? Tempatnya di mana? Usianya juga berapa? Sebabnya juga karena apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti terus kita mencelakakan diri sendiri. Ngerokok, kalau waktunya mati ya sama-sama mati, betul nggak ya? Yang nggak ngerokok yang mati, yang ngerokok juga mati. Masa bodoh, terserah apa kata dokter. Rokok katanya mengurangi umur, kata siapa gitu. Kucing nggak merokok juga mati. Merokok katanya batuk, kucing nggak merokok juga batuk juga. Udah ngerokok aja gitu, nggak usah percaya dengan Pak Dokter kan gitu. Ya ini tipe orang yang nggak paham seperti Umar bin Khattab tadi. Kalau dia paham, kalau yang merugikan kesehatan, ya enggak. Apalagi sudah ada ini perhitungan secara ilmiah, ada hal-hal yang merugikan kesehatan, diantaranya apa Pak? Ya mungkin merokok, ya mungkin minuman keras atau minuman beralkohol, narkoba dan sebagainya. Ya kalau memang membahayakan kesehatan kita, ya jangan dilanggar. Darah tinggi, suruh mantan, makanan ini nggak boleh dimakan. Oh enak-enak kok, nggak boleh makan aja. Kalau waktunya mati ya mati, kalau enggak ya mati beneran. Ya paham seperti Umar bin Khattab tadi. Kalau memang berbahaya, memang mati itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita ya ada ayat lain, wala tulqu bi aydikum ila tahlukan. Jangan menceburkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Yang kedua, Umar bin Khattab ini dihadapkan kepada beliau seorang pencuri. Mau dipotong tangannya, kata pencurinya apa? Wahai Amirul Mukminin, saya ini mencuri takdir Allah. Saya mencuri ini takdir Allah. Masa saya salah padahal ini takdir Allah gitu loh. Kata Umar bin Khattab, iya benar, kamu mencuri itu adalah takdir Allah. Tapi aku motong tangan kamu juga takdir Allah juga gitu loh.
Jadi nggak ada alasan kita nggak mau jadi baik, itu takdir Allah. Nggak ada alasan seperti itu. Kita maaf nih, nggak mau sholat, memang takdir Allah, saya itu belum dapat hidayah. Kamu nggak mau ngambil hidayah. Kalau mau dapat hidayah, diambil hidayahnya, dapat hidayah itu gitu. Kenapa nggak mau ke masjid? Takdir Allah belum mengatakan saya itu datang ke masjid. Nggak seperti itu, datang ke masjid itu juga takdir Allah seperti itu. Kenapa kok nggak mau berjilbab-jilbab? Belum ada takdir Allah. Takdir Allah kayaknya saya 40 tahun baru berjilbab. Ya kalau sampai 40 tahun mati duluan gimana? Jadi nggak ada alasan dengan takdir terus kemudian jadi tidak baik, itu nggak ada alasan seperti itu. Kenapa kok belum tobat? Takdirnya memang saya itu tobatnya kalau sudah menikah. Iya kalau kebagian nikah sampai belum, kalau sebelum nikah nyawa duluan gimana? Nah jadi tidak boleh beralasan kita jadi tidak baik dengan takdir. Terus kemudian yang ketiga, Umar bin Khattab tuh melihat anak-anak muda malas kerja. Kata anak muda ini, kita sholat aja, zikir, sholat, baca Quran, banyak puasa, sering ke masjid, nggak perlu kerja. Toh nanti kalau waktunya kaya juga kaya gitu kan. Umar bin Khattab marah, bawa cambuk, dipukulin semua yang di masjid tadi itu anak muda tadi. Kerja, sono. Langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Dari zaman dulu namanya hujan ya hujan air. Nauzubillah, jangan sampai hujan batu ya. Dari zaman dahulu namanya hujan air. Nggak ada hujan rambutan, repot. Nggak ada hujan tahu, hujan tempe, nggak ada. Adanya hujan air. Namanya hujan air, kita yang harus nyangkul dulu, kita yang nanam benih dulu, nunggu sampai tumbuh, nunggu sampai gede, sampai berbuah, sampai matang baru kita petik. Yang nggak ada istilah. Nah, mau kaya mau enggak, kalau takdirnya kaya ya kaya, ya enggak seperti itu. Ya kita harus bekerja, karena Allah yang menyebutkan wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Pengen dapat jodoh, laki-laki pengen dapat jodoh, kalau perempuan mah diem aja gitu ya. Kalau laki-laki pengen dapat jodoh kok diem saja, kok nggak cari-cari istri, kenapa? Dah nanti kalau dapat takdirnya mah waktunya nikah ya nikah. Ya siapa kamu gitu. Kalau kamu punya orang hebat itu dicari sama orang gitu ya. Kalau orang pas-pasan gitu ya, muka juga pas-pasan, duit juga pas-pasan, dudukan juga pas-pasan, nggak ada yang kenal. Ya gimana dapat istrinya gitu ya, cari gitu. Duit juga dicari, istri juga dicari. Pengen pinter juga harus sekolah. Pengen jadi alim juga harus mau ke majelis ilmu. Pengen hafal Quran juga harus menghafal Quran. Jadi takdir ada, tapi kita harus menempuh wasilahnya. Dan terakhir, yang keempat, yang diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab sering sekali berdoa. Doanya adalah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan syahid, dan wafatkanlah aku di bumi Nabi-Mu. Anaknya beliau itu nanya, memang itu apa dikabulkan Nabi gitu? Pengen meninggal dalam kondisi syahid dan pengen meninggalnya di Madinah, pengen meninggal di Madinah. Apakah dikabulkan ya Abi wa Bapak, wahai ayah? Kata Umar bin Khattab, urusan mengabulkan atau tidak itu urusan Allah, tapi aku senang doanya adalah doa ini. Ya akhirnya sama Allah dikabulkan. Beliau juga menjadi syahid, bahkan dari awal sebelum beliau wafat Rasul sudah menyebut beliau sebagai syahid, dan beliau juga wafat di Madinah. Dan setiap kali kita ke Madinah, semoga yang belum ke Madinah bisa ke Madinah semua, amin. Nanti kita akan salam, itu sunnah, disunahkan untuk lewat ke depan makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita salam kepada Rasulullah, terus salam kepada Abu Bakar, dan salam kepada Umar. Itu sebagai bentuk pemahaman beliau, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dapat merubah takdir kecuali doa. Jadi takdir pun masih ada yang bisa dirubah. Bisa jadi memang ada hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan ketika umur kita di perut ibu kita berapa hari? 100 hari.
20-an hari ya, diutuslah malaikat untuk menulis rezekinya, menulis ajalnya, ajal kita, menulis kita sengsara atau bahagia, ditulis semua. Tapi yang diketahui malaikat ini masih bisa dirubah dengan doa. Bisa jadi kita ditakdirkan miskin, kalau kita giat bekerja dan mau berdoa, insya Allah Allah bisa merubah. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah bisa merubah takdirnya. Apapun bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang ditulis di Lauhul Mahfuznya sebelum dunia ini diciptakan. Jadi ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 mauqif tadi, 4 pemahaman dari Umar bin Khattab ini mari kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita wajib beriman kepada takdir, tapi kita tidak boleh menyerah kepada takdir, karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Sebagai penutup, para sahabat ketika Rasulullah menceritakan tentang takdir pernah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau memang sudah ada takdirnya, surga sudah ada ahli surganya, neraka memang sudah ada ahli nerakanya, ya udah kita diam saja." Kata Rasul, enggak, bekerjalah, beribadalah, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap manusia, setiap hamba akan dimudahkan untuk menapaki takdirnya masing-masing. Jadi hati-hati kalau kita merasa kita untuk menapaki jalan keburukan kok mudah. Hati-hati, takutnya jalan kita memang buruk takdirnya. Segera taubat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kira-kira mudah untuk melaksanakan kebaikan juga jangan maghrur, jangan tertipu. Jangan tertipu, wah takdir saya adalah orang baik. Enggak, tetap kita berusaha istiqomah, berdoa, memohon istiqomah dan berusaha. Karena ada orang yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarak antara dia dan surga tinggal sejengkal. Tapi karena takdir berkata lain, akhirnya di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli neraka dan meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, nauzubillah, dan masuk neraka. Semoga kita di antara orang-orang yang kalaupun kita awalnya tidak baik, semoga akhirnya menjadi baik, dan semoga kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menapakkan kaki kita di surganya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.